Nonton video ini, sebenarnya ada sedihnya juga. Mulai usaha ini dulu, beliau sangat mendukung bagaimana saya akan menerima kalian. Sementara barang banyak ini aja yang sudah mau kita kirim, dibatalkan orang. Karena kita menawarkan sekarang kepengennya itu halalan thayyibah. Yang halalan thayyibah itu memang kualitasnya bagus, bersih, cara pemakingannya, cara sampai pendistribusiannya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendrawati. Usaha saya beri nama yaitu Maugi. Maugi ini sebenarnya banyak produk, tapi produk yang kita unggulkan adalah sambal tempoyak dan keripik durian. 18 tahun yang lalu begitu sebenarnya saya itu waktu sekolah bermimpi kepengen jadi sarjana, kepengen duduk memang jadi wanita karir seperti itu. Dan waktu sekolah juga dulu saya sering belajar bagaimana sih mulai wirausaha, karena di sekolah dulu termasuk katanya di perikatan kelas teratas dan dengan jurusan IPA dulu tuh mimpi mau kuliah. Tetapi karena keadaan ekonomi, saya seorang anak yatim, mengharuskan saya harus merantau. Jadi di 2007 saya menikah, saya pindah ke Jambi karena suami kerja di Jambi. Saya juga bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Jambi ini, yaitu Sinarmas Group. Sampai di 2015 awal, Januari awal saya berhenti. Saya berhenti karena di sana tidak ada sekolah, sementara anak saya tidak mau lagi tinggal dengan ibu saya di Jambi. Jadi mengharuskan saya harus berhenti kerja. Tetapi sebelum berhenti itu saya sudah memikir, saya setelah berhenti bekerja saya harus jadi wirausaha atau istilahnya pengusaha lah, walaupun itu usaha rumahan. Jadi dari situ saya sudah mulai merintis, dan pas di bulan Februari saya berhenti, langsung usaha ini berjalan. Nah, terpikir bagi saya waktu itu Jambi makanan khasnya tempoyak. Jadi saya berpikir bagaimana tempoyak ini bisa bertahan lama. Lewat inovasi, uji coba, gagal bikin lagi selama 2 tahun, maka dapatlah resepnya yang sekarang yang saya kunci. Dari sambal tempoyak itu, saya memikirkan lagi durian ini harus ada regenerasinya, karena tidak semua orang makan tempoyak. Jadi saya harus mengembangkan potensi durian. Jadi saya mulai lagi pembuatan keripik durian. Selama 1,5 tahun dari uji coba gagal lagi, barulah di tahun 2025 awal produk ini jadi, dan alhamdulillah memang disukai masyarakat banyak. Saya ini kalau ada usaha, yang mentesternya yang pertama adalah tetangga-tetangga, seperti tetangga samping rumah atau orang-orang terdekat, seperti. Dulu waktu saya usaha pertama itu modalnya 800.000, itu mulai membuat PY, keripik pisang juga kue kering. Nah, saya dulu tuh modalnya itu dari satu toko, dapat duit ini, keuntungan ini, tambah lagi besok toko, tambah lagi besok tokonya, seperti itu. Jadi dari modal 800.000 itu sampailah sekarang yang berkembang, saya masuk usahanya, bahkan kalau sambal tempoyak ada mengirimkan 2 kali ke negara kayak seperti Brunei, kayak Afrika. Pernah juga saya mengirimkan sambal itu ke Singapura. Di 2019 saya pernah mengirim sambal itu ke Eropa, tetapi itu lewat jasa titip seperti itu. Kita membuat keripik durian ini memang dari daging durian yang terbaik, bukan perisa, bukan pewarasa, dan juga bukan tanpa pewarna makanan. Karena kita menawarkan sekarang kepengennya itu halalan thayyibah. Yang halalan thayyibah itu memang kualitasnya bagus, bersih, cara pemakingannya, cara sampai pendistribusiannya, seperti itu. Dan rasa yang kita utamakan di sini juga rasa. Jadi rasa kita memang rasa yang sudah lulus dengan ininya, memang rasa yang enak. Dan begitu masyarakat membeli,
kepengennya pelanggan itu balik lagi. Memang mereka membeli itu karena rasanya enak dan produknya berkualitas tanpa perasa. Cara pengolahan dan kualitas ini berpengaruh kepada rasa. Seperti itu. Jadi kita memang mengutamakan rasa. Memang ada juga beberapa. Kalau kita bazar, berapa nih keripik duriannya? 20.000. Rasanya mungkin ada juga kalau kalangan bawah itu mengatakan mahal ya, tapi kan ini durian. Tapi begitu mereka membeli, wow ini memang durian, ini rasa makan kolak durian, ini memang rasa makan durian, hampir makan durian dengan cara lain, dengan rasa durian yang kering seperti itu. Dari proses mulai pemilihan, pengadonan, masukkan ke mesin, kita cetak satu-satu, mulai pengiringan, mulai pengorengan, dan di pengorengan juga kita minyak itu sampai siap itu mau 3 atau 4 kali diganti karena minyak ini nanti kan ada tepung yang mengendap. Kami tenaga kerja ini dibantu oleh tetangga sekitar RT di sini. Kami tidak ada memakai orang lain. Kalau produksinya mungkin banyak, misalnya barengan ini juga keripik, nanti ada bikin sambal tempoyak, kami paling nambah tetangga lagi seperti itu. Kami tidak mau mengurangkan rasa, mendingan menaikkan harga daripada menipu masyarakat seperti itu. Jadi kami akan bertahan. Saya berharap usaha ini bisa berkembang seperti mungkin mimpi saya ini memang besar. Karena saya bermimpi pengen minimal seperti pempek Slamet lah, seperti yang pabrikan seperti itu. Jadi saya bisa menambah karyawan, saya bisa membantu masyarakat, bisa memberdayakan orang lebih banyak lagi seperti itu. Tantangan terbesar saya waktu itu adalah di 2020 pertama COVID. Dulu sebelum COVID itu saya berjualan kayak sambal tempoyak itu lancar kemana-mana seperti itu. Bahkan dulu pernah saya mempunyai toko oleh-oleh. Tapi begitu COVID itu melanda, itu rasanya mau mengubur mimpi kita separuh. Karena di waktu COVID itu, saya harus menelan pil pahit, menutup toko oleh-oleh, terus penjualan tidak normal, sementara bank harus berjalan. Jadi bergejolak dengan semua tantangan hidup dan kehidupan kita. Terus sampai 1 tahun, dan pernah saya rasanya mau menyerah. Di titik terendah kami mau menyerah. Suami mengatakan, kita lahir juga dulu, tak bawa apa-apa. Kita nikah juga dulu, kan belum ada rumah. Jadi kalaupun memang kata Allah, di titik ini kita mau melepas, ya kita ikhlaskan. Berarti kita harus mulai lagi dari nol. Seperti itu. Di 2020 itu, datanglah ke sini anak-anak Unja yang mau magang di sini selama 6 bulan. Pertama mereka datang, saya tolak. Kedua mereka datang, saya tolak. Ketiga mereka datang minta tolong ke sini, saya juga menolak dengan langsung bagaimana saya akan menerima kalian sementara barang banyak ini aja yang sudah mau kita kirim, permintaannya dibatalkan orang. Uang saya sudah terpendam di sini, sementara toko saya sudah tutup karena COVID ini, karena kami harus kena denda. Waktu itu dianggap keramaian kan. Terus anak-anak ini mengatakan, kami bisa bantu ibu asalkan ibu bantu kami juga untuk nilai. Akhirnya kami bersinergi. Mereka mulai menjual online, gencar mempromosikan. Akhirnya semangat saya itu yang tadinya mungkin 10 langkah timbul untuk 1000 langkah saya lebih maju. Nah, itulah semangat awal, karena support system dari orang-orang terdekat juga. Sampai saya beli buku untuk motivasi, sampai saya hobi nonton YouTube sebelum tidur untuk motivasi, sampai jalur langit, semua kami lakukan itu untuk bertahan dan untuk berkembang seperti itu. Momen yang membuat akhirnya usaha kita melejit itu tidak ada dalam hidup ini yang kebetulan. Semua pasti kita akan laluin. Hidup manis dan pahit seperti itu juga. Jadi yang tadi itu kita dicemoohkan, persaingan pasar, senggol-senggolan antar pengusaha, itu akan pasti dilalui oleh ini. Yang maunya kita bertahan atau tidaknya itu tergantung diri kita sendiri.
Kenapa saya mengatakan saya hebat dalam usaha ini? Tidak. Tetapi ada doa setiap malam yang saya panjatkan, ada doa setiap hari yang saya panjatkan. Saya cuma kepengen dalam hidup ini bermanfaat bagi orang lain, dan dari keringat ini kami bisa untuk memberdayakan, mimpi saya untuk memberdayakan ibu-ibu yang bisa membantu perekonomian keluarga. Sebenarnya cuma itu. Kapan usaha ini melejit? Ya ketika kita sering ikut pameran, bazar, dan kok berkolaborasi. Intinya usaha kita ini bisa berkembang itu intinya dari kolaborasi. Terima kasih ya, ini untuk Bapak yang selalu kalau menonton video ini. Sebenarnya ada sedihnya juga. Mulai usaha ini dulu, beliau sangat mendukung, yaitu lurah yang mengurai nama beliau, Bapak Jahrul Ihsan. Siang malam pun beliau selalu mensupport saya. Pendra harus maju, Pendra harus kuat, apapun rintangannya. Jadi sampai sekarang beliau sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, karena support beliau dari usaha ini sangat banyak. Tuh ada Pak Camat yang namanya beliau adalah Pak Amran. Waktu itu camat kami di Alam Rajo. Setiap event apapun saya selalu beliau bawa dan beliau gandeng. Dan beliau selalu mengatakan, Bu Pendra besok bisa juga besar seperti orang itu. Saya yakin Yan. Saya mengatakan ke beliau, kalau saya bisa besar, berarti Bapak bisa juga jadi pejabat yang amanah. Saya doakan. Jadi lewat support itulah sekarang beliau, makasih ya Pak Amran atas supportnya juga. Beliau sekarang jadi Kadis Perhubungan. Dulu kalau saya banyak permasalahan, saya selalu minta doa dari emak saya sendiri dan juga mertua. Al-Fatihah juga untuk mertua saya, karena itulah doa terberat dari doa support sistem keluarga yang sangat berarti untuk perkembangan Maudi. Jadi kalau jangkauan pasarnya kita juga ada di online seperti di TikTok namanya Maugi, di Instagram Maugi Official, di Facebook itu Umi Pakri kalau di online-nya, dan kalau di offline di Jambi tersedia di toko oleh-oleh, semua toko oleh-oleh, oleh-oleh Pak DJ, toko oleh-oleh Pak DJ, toko oleh-oleh Jakos, Jajan Jambi Mar, toko oleh-oleh Adila Snack, pempek Slamet, pempek Mamat, Christine, semua toko oleh-oleh umumnya di kota Jambi kita masuk. Dan juga ada di swalayan seperti Permata, seperti itu. Kalau yang keluar kita sudah masuk ke Sumatera Barat. Bagi yang berada di Sumatera Barat, Payakumbuh dan Bukit Tinggi, itu kita sudah tersedia di Niagara, di beberapa toko, di toko oleh-oleh Nana seperti Rendang Ririn, dan juga kita sudah mau masuk ke swalayan Budiman. Kalau saya rencananya pengembangan produk ini ke depannya, saya kepengen berencana pengalengan, karena sekarang sudah banyak mesin-mesin yang bisa kita beli dengan harga jangkauan kita seperti itu. Saya kepengen pengalengan, jadi tempoyak itu dikalengkan, itu rencana. Dan untuk keripik, saya rencananya itu keripik ini memang berkembang seperti berkembangnya Citato dan snack-snack lain di Indonesia. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Saya kepengen mengembangkan pasar, misalnya provinsi terdekat dulu. Tapi lebih fokus saya sih, saya kepengen mengembangkan pasar tuh kayak ke Jabotabek, termasuk ke retail-retail juga. Itulah pengembangannya. Karena sekarang kita tergantung masih di mesin yang masih skala kecil.